Ini dia, the city that never sleeps. Las Vegas. Gemerlap lampu dan hingar-bingar dunia hiburan meriah sepanjang hari. Las Vegas. Kota ini akrab dengan sebutan Sin City. Bagaimana tidak, ini merupakan kota judi terbesar di dunia. Namun, sisi unik dari kota ini banyak komunitas agama yang tumbuh di sini. Banyak gereja, banyak masjid, dan tempat beribadah lainnya. Satu hal yang saya temukan di Vegas adalah Muslim komunitas yang kuat. Dan inilah cerita Muslim Traveler di Las Vegas. Selamat datang di Las Vegas. Kota ini berawal dari Gurun Mojave yang tandus. Merupakan bagian dari ibu kota Clark, negara bagian Nevada. Kota ini menjadi magnet bagi lebih dari 40 juta wisatawan setiap tahunnya. Area paling populer di kota ini adalah The Strip. Hotel dan kasino besar berjejer di sepanjang jalan The Strip. Menyusuri The Strip seakan masuk ke miniatur dunia karena banyak miniatur bangunan ciri khas sebuah negara. Seperti miniatur Menara Eiffel hingga Kerajaan Romawi. Bangunan miniatur ini merupakan bagian dari hotel-hotel besar di sini. Tujuannya jelas untuk menarik wisatawan. Tapi jauh sebelum dealer berteriak blackjack atau jackpot bagi pemutar mesin kasino yang beruntung, Las Vegas merupakan tempat perhentian dari lintasan kereta api. Pada tahun 1829, kota ini mulai dibangun. Saat itu, jalur perdagangan antara California dan New Mexico dibuka. Ketika jalur San Pedro, Los Angeles, dan Salt Lake terbentuk tahun 1905, pembangunan hotel dan kasino dimulai. Inilah cikal bakal Las Vegas menjadi kota hiburan seperti saat ini. Industri hiburan di Vegas jelas sudah mendunia. Tak bisa dipungkiri, daya tarik utama Las Vegas adalah perjudian dan hiburan malam. Dalam satu hari, putaran uang di kota ini bisa mencapai 25 juta dolar Amerika Serikat atau setara 300 miliar rupiah. Las Vegas juga merupakan tuan rumah yang ramah untuk segala kalangan. Bagi pecinta seni budaya Eropa, ada replikanya di sini. Mulai dari bangunan berarsitektur khas Eropa hingga gondola yang menjadi ciri khas kota Venesia di Italia. Untuk wisatawan yang membawa keluarga, anak-anak bisa menikmati pertunjukan sirkus gratis setiap 1 jam sekali. Wahana bermain anak-anak pun tersedia di sini. Daya tarik Las Vegas tak hanya terpusat di Vegas Strip, tapi jika kita mengarah ke sebelah barat, kita bisa menikmati keindahan alam di Red Rock Canyon. Jajaran tebing berwarna merah, putih gading, kehijauan berdiri kokoh di tengah gurun Mojave. Keindahan alam inilah yang disuguhkan Taman Nasional Red Rock Canyon. Harga tiket masuk $7 atau sekitar Rp94.000 untuk kendaraan roda 4.
Pengunjung bisa mengendarai mobil di trek sepanjang 21 km untuk menikmati keindahan batuan yang sudah mengalami proses pembentukan selama berabad-abad. Selain mengendarai mobil, ada juga aktivitas lain yang dapat dilakukan, seperti panjat tebing, berkemah, atau sekedar piknik. Meski terik dan udara terasa kering karena berada di tengah gurun, mata dimanjakan oleh bentang alam yang indah. Bagi pengendara mobil, beberapa titik perhentian pun tersedia. Pengunjung yang menggunakan mobil bisa berhenti sejenak untuk berfoto atau sekedar menikmati suasana. Ini merupakan titik tertinggi dari Retro Canyon. Dari sini kita bisa melihat hamparan gurun Mojave, batuan yang berwarna-warni, dan pemandangannya di sini menakjubkan. Dan selain untuk tempat wisata, ternyata Retro Canyon itu masih aktif digunakan sebagai lahan penelitian para ilmuwan, khususnya ahli geologi. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. Berada di Sin City, saya benar-benar tak menyangka ada nafas Islam yang kuat di kota ini. Saya mengunjungi majelis taklim yang diselenggarakan di kediaman salah satu muslim asal Indonesia. Majelis ini rutin dilaksanakan sebulan sekali. Isinya sangat kaya akan ilmu. Mulai dari pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran hingga materi tentang akidah. Memperkaya diri dengan bekal ilmu agama ditambah suasana silaturahmi yang hangat mengobati rasa rindu saya pada tanah air. Nur, itu dari Surabaya benar kan? Bukan. Tak hanya itu, aroma hidangan khas Nusantara pun begitu menggoda. Disinilah saya bertemu dengan saudara seiman. Mendengarkan kisah mereka hidup sebagai muslim dan menjalankan kewajiban seorang muslim di Las Vegas. Kisah menarik saya dapat dari Lia. Ia menetap di Las Vegas selama 16 tahun. Bersama suaminya yang merupakan seorang mualaf. Menjalankan kehidupan di kota ini merupakan tantangan bagi Lia dan suami. Tinggal di kota yang dekat dengan maksiat, tak membuat ia dan suami gentar menjalani dan melaksanakan kewajiban sebagai muslim. Usai acara taklim, saya pun mengunjungi kediaman Lia dan suami untuk mengenal lebih dekat keluarga mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak Lia. Apa kabar? Ketemu lagi, senang Maya. Aduh, nyampe. Masuk. Welcome. Perry Butters, suami Lia lahir di Minnesota dan tak mengenal Islam sebelumnya. Ia tumbuh di keluarga Kristen dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. 1999, I really didn't know anything about Islam at all. But I Googled the Quran and started reading. And I knew nothing about Islam, but as I'm reading, it's like drawing me in. And then I got to the verse where Allah says, there is no compulsion in religion. The truth is clear from what is not true. And I was like, yeah, it's, that like, it obviously, to me, seemed like the truth compared to what you're taught in this country, in America. So, and then I converted. Pria berusia 55 tahun ini bertemu dan menikahi Lia setelah dirinya memeluk Islam. Mereka menikah pada Juni 2001.
Sehari-hari, Lia bekerja sebagai pramuniaga di toko souvenir. Sedangkan Perry berprofesi sebagai guru di sekolah Islam Omar Haikal, Las Vegas. Berada di bagian selatan Las Vegas, sekolah ini merupakan sekolah Islam pertama di kota ini. Kurikulum di sekolah ini sama dengan sekolah umum lainnya, ditambah mata pelajaran agama Islam, pengkajian Al-Quran, dan bahasa Arab. Sekolah ini menampung anak-anak usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Sebelum menjadi guru, Perry sempat bekerja di kasino dan berhenti saat ia masuk Islam. And then they started building the Islamic school. And I go, well, they're going to need Muslim teachers. So I enrolled in community college and then transferred to UNLV and got a degree. It took me like 8 years. And then I got my teaching license. And now I'm teaching. Perry merupakan satu-satunya guru muslim yang mengajar mata pelajaran umum yaitu ilmu pengetahuan alam, selain guru agama Islam, Al-Quran, dan bahasa Arab. Science class, I love it. Mr. Butters, he teaches us great things that I couldn't have learned anywhere else. His great knowledge of science is something you can't just find on Wikipedia because he just has a great internal knowledge that it just helps you a lot. I feel like it's a really good opportunity because I get to learn more about my religion and other religions too. I feel like science is a really good subject for me to learn because I want to become like a doctor one day, and I feel like doctors should know more about science than any other subjects. Rasa ingin tahu tentang kehidupan muslim di sini semakin besar. Tak jauh dari sekolah tempat Perry mengajar, ada pemakaman Islam. Kebetulan, Perry merupakan salah satu pengurus pemakaman Islam ini. Proses perizinan makam berkapasitas 115 jenazah ini juga sangat sulit. Kompleks makam ini sebenarnya sudah selesai sejak November 2016 lalu. Namun izin beroperasinya masih belum keluar hingga 6 bulan ke depan. After the construction is ready, they will put down the sign. Yeah. They're going to take this sign down. The cemetery will not even be marked, so nobody will even know what it is. It's just, you see a nice high wall there. People from outside won't even know what's there for safety reasons, because they did a few years back try to build a Las Vegas Islamic cemetery in another location, and they were building a big mosque there and everything. And somebody burned the mosque down in the middle of the night. That's crazy. And so they're just trying to, they didn't build a big building here. If you look inside the gate, you can see it's just a small building for washing the body. And they'll do the prayer just across over here where the masjid is, the janazah prayer, and then over here. Subhanallah, semua upaya dan kerja keras akhirnya membuahkan hasil. Inilah satu-satunya pemakaman muslim yang ada di Las Vegas. Hingga April 2017, baru 2 jenazah yang dimakamkan di sini. What I like to remind people of as it relates to my conversion to Islam is that Allah mentions in the Quran, count not your coming to Islam as a faith. Selain sekolah dan pemakaman Islam, tak jauh dari lokasi pemakaman ada sebuah resto pizza halal. Ini bukti fasilitas ramah muslim di lingkungan ini sangat menunjang kehidupan muslim sehari-hari. Assalamualaikum. How are you? Alhamdulillah, how are you? Nice to meet you, sister. How are you? This is Kadir, my friend for a long time. So we're hungry. What can I get you? A large pepperoni pizza. With extra cheese. Extra cheese. Okay. Something to drink? Just water. Just water? That's water. Okay. Comes up to. Bertemu dengan saudara seiman Khadir Ismail. Ia merupakan pemilik resto ini. Pria berdarah Yordania ini memulai bisnis pizza halal sejak tahun 2013 lalu. Khadir pun mengaku tidak mudah menjalankan bisnis ini karena sulit menemukan pemasok bahan baku berupa daging bersertifikat halal. Beautiful. Cheese, tomato sauce.
Meski begitu, Khadir tetap yakin menjalankan bisnis ini lillahi ta'ala. Menjual makanan halal, mengais rezeki di jalan yang Allah ridhoi. Menelusuri kehidupan Muslim di Las Vegas membawa saya sampai ke Masjid As-Sabur. Inilah masjid pertama dan tertua di sini. Dibangun tahun 1970, masjid ini tak hanya menjadi pionir Islam di Las Vegas, namun pusat kajian Islam di negara bagian Nevada. Menjadi pusat dakwah Islam di Nevada, masjid ini terkenal dengan beberapa program. Salah satunya menjadi taman menuntut ilmu agama melalui sekolah Islam Al-Fajr. Setiap minggu ada kelas-kelas yang digelar 4 hari sekali dan menampung total 60 murid. Latar belakang mereka pun beragam. Tak hanya anak-anak berdarah Afrika Amerika, namun kelas ini juga terbuka untuk para pengungsi dari negara konflik seperti mereka yang berasal dari Somalia, Suriah, dan Kenya. Keragaman dalam kelas menjadi tantangan sekaligus berkah bagi pengajar maupun murid-muridnya. Setiap hari mereka harus menghadapi karakter yang berbeda, dengan kemampuan bahasa Inggris yang berbeda pula, dan latar belakang mereka. Terutama anak-anak yang masih trauma dari daerah konflik. Setiap hari, materi yang diberikan pun berbeda. Ada kelas sejarah nabi-nabi, hingga kisah Rasulullah SAW. Kelas tadarus dan menghafal ayat-ayat Al-Quran hingga bahasa Arab. Anak-anak pun antusias mengikuti pelajaran yang diberikan. I like it. Like I learned things that I never learned before, and it's good. I feel good about Islam. It's like the truth religion and stuff. Like when you have question, it gives you the right answer to it and stuff. Yeah. Masjid As-Sabur dipimpin seorang imam berdarah Afrika Amerika, Imam Fatin Saifullah. Ia lahir di negara bagian Louisiana dan berasal dari keluarga pemeluk Kristen Protestan. What I like to remind people of as it relates to my conversion to Islam is that Allah mentions in the Quran, count not your coming to Islam as a favor. He favored to Him, He favored you by inviting you. So I see it as an invitation from God. I wasn't looking for Islam. In fact, my family, all of them, I have 2 older brothers that are preachers. My uncle is also a preacher of a big church in Pasadena. So my family, they thought I would also become a preacher. Allah just made Islam easy for me. When it was introduced to me, it tasted sweet. Tahun 1988, Fatin Saifullah mengucap kalimat syahadat dan memeluk Islam. Sejak saat itu, Fatin menjadi asisten imam-imam terdahulu di masjid ini, sambil belajar dan mendalami Islam. Di tahun 1999, ia pun menjadi imam di Masjid As-Sabur hingga saat ini. Tak hanya tempat menuntut ilmu dan beribadah, melalui Komite Al-Ma'un, kegiatan-kegiatan sosial baik di masjid maupun di luar masjid terorganisir dengan baik. Salah satu contoh, setiap sebulan sekali ada pengobatan gratis untuk warga sekitar. Pelayanan medis tersebut tak pandang bulu, semua bisa berobat cuma-cuma. Meski terkadang tantangan yang dihadapi juga beragam. Sebab masjid ini terletak di area dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. This is the most depressed area in the city. There's the homeless corridor that's less than a quarter mile away.
Most of the homeless shelters are in this area. There's also an area that has been known for gangs and drugs. But this masjid has been a light in this area. Melihat perjuangan Muslim untuk tetap teguh menegakkan agama Allah di kota ini, kota yang terkenal dengan istilah kota dosa, membuat saya terharu. Apapun rintangannya, selalu ada jalan. Sebagaimana janji Allah untuk orang-orang yang menolong agama Allah dalam surat Muhammad ayat 7. Hai orang-orang mukmin, jika kau menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu.